Halo teman-teman, hari ini makan-makan lagi, tapi sebelum makan-makan tetap olahraga dulu, gerakkan badan dulu supaya tetap bisa makan enak selalu. Kita mau makan apa, mau jajan apa hari ini, tunggu aja, olahraga aja ya. Mari makan. Oke teman-teman, udah kardio tadi, ini udah siap pakai hand wrap dari Hook Fight Gear. Udah pakai semua, ini udah ankle support, sama knee support, ya kan. Ini dari Hook Fight Gear, enak banget hand wrapnya, perlu dipakai kalau teman-teman olahraganya sama kayak saya, ke arah combat sport gitu ya, martial art gitu. Martial art bukan marital art alias art perkawinan. Oke, tak latihan dulu teman-teman. Nah, olahraga dulu tadi karena udah kardio, sekarang mau mainan tendang takis pukul. Di sini kita makan ya. Oke.
Oke, udah selesai latihan, saatnya kita sudah ya keringatnya ya. Saatnya kita pergi makan. Nih, tetap ya prokes, masker double. Jangan lupa kalau ketemu orang itu penting untuk menjaga kesehatan dan menjaga semuanya. Ya wes, tak turun dulu terus jalan cari makan. Ya. Oke teman-teman, kita udah ada di Gudeg Poncol. Nah, Gudeg Poncol itu di daerah Poncol di Jalan Ahmad Yani. Tempatnya di dekatnya, jadi seberang-seberangannya itu ada tempat makan Legend juga, bukan tempat makan, pabrik roti dan pabrik es Legend, mahkota atau dibilang Bisengho dulunya. Jadi bisa suatu saat kita coba yang ini. Cuman kita lagi di sini di Gudeg Poncol, di area Poncol ya, di pojokannya Poncol. Jadi kalau ke sana itu kompleks Rindam, ini Poncol, masuk Poncol di Jalan Ayani. Yuk kita coba aja makan apa saja. Karena PPKM jadi harus dibungkus, nanti kita makannya di tempat yang aman. Oke? Tak rekam ya kok? Tak rekam ya, tak buat ini. Pakai apa? Nggak usah pakai nasi deh, mau aja deh apa? Gudeg sama koyornya ada nggak? Habis juga. Koyornya habis ya udah. Kalau gitu krecek masih itu? Ada masih. Ya udah, krecek sama telur aja. Gudegnya untuk makan berapa orang? Gudegnya untuk 2 orang. Nah, kreceknya 2 potong apa lebih? Kreceknya buat 1 orang aja. 1 potong aja. Gedenya seberapa? Sepiro ya, kreceknya salah sak porsi sih piro to? Oh. Enggak porsian. Jadi potongan ini kalau potong 2.000. Oh ya, 2 atau 3 deh boleh. 3. 3. Terus apa lagi? Uritannya ada? Uritannya habis. Yang ada apa selain telur? Yang ada ini ayamnya, lalu telur ayamnya tinggal kepala, sayap, anti ampela, cangkar. Anti ampela aja. Jadi telur sama anti ampela. Telur 1, anti ampela 1. Telurnya 2. Telurnya 2, anti Telur 2, anti ampela 1. Sama lagi? Udah itu aja. Bentar ya. Oke. Wah, koyornya habis ya. Oke. Bentar, fokus dulu. Iya, oke akhirnya fokus. Ada krecek, ada tahu. Fokus. Iya, ada ayam. Sayangnya koyornya habis teman-teman, padahal itu yang paling enak di sini. Koyor. Kalau Okay. di sini. Iya. Iya, tadi mau pagi ke sini terus nge-gym sih wae. Dulu bisa. Oh, bisa pesan dulu ya? Pada pesan dari malam, dari pagi subuh. Oh, oke. Saya udah ada nomor HP-nya jadi bisa pesan. Nanti kalau mau kirim ke luar kota bisa. Oh, bisa pakai Paxel ya sekarang ya? Kirim keluar kota. Sampai berapa lama kuatnya? 1 hari nyampe. 1 hari nyampe kalau pakai Paxel ya? Jakarta 15.000 udah nyampe Jakarta kayak Gojek kan.
Oh, udah sampai rumah ya? Iya. 15.000 Jakarta. Lumayan dong kalau gitu. Wah, ini buat konco-konco di luar sana yang dari kangen gudeg poncol Magelang bisa pakai Paxel. Bisa langsung telepon hubungi ke sini. WA atau telepon atau gimana nih? Bisa semua ya, bisa WA, bisa telepon ya. Nice. Kalau mau pesen habis satu kali enggak biar Hamin 1 ya kalau mau pesan. biar Oke. besoknya langsung kirim. Besoknya bisa langsung kirim. Oke. Yang mau pesan gudeg ya, yang mau pesan gudeg poncol penting gitu. Soalnya ngangen nih, nek pas lagi di luar kota. Ini pandemi gini banyak yang pesen karena nggak bisa kesini kan. Heeh. Saya ngirim Jakarta Surabaya ini. Jakarta Surabaya ya banyaknya. Ya. Tapi gimana kok pandemi gini penjualan dan lain-lain? Naik. Naik malahan ya? Ya. Yang lain lagi mikir piye caranya jual, ini malah sini naik ya. Salah satunya pakai ini ya, pakai Paxel ini soalnya ya. Enggak Ngirim. juga sih, kemarin terutama memang banyak yang kena COVID ya. Jadi Heeh. misalnya dari utusan dari rumah sakit itu Heeh. koordinatornya beli bubur. Heeh. Kemarin sempat melonjak. Oh, Pagi-pagi itu sangat besar. Gitu. berarti kuncinya survive bisnis oh, adaptasi. Oh iya. Enggak, memang pertama memang saya sampai pakai ada reseller di luar kota. Oh, pakai reseller di luar kota juga. Wah, kayak adaptasi bener ya di masa pandemi gitu. Enggak. Karena kan bisa kirim-kirim luar kota jadinya cari reseller. Jadi udah nggak perlu ini ya, nggak mikir apa maksudnya kayak wah ntar gimana kalau nggak bisa makan di tempat gitu. Iya. Tetap jualan tetap lancar gitu. Berapa Tapi ya? kan orang sudah banyak yang tahu. Misalnya ini kan memang PPKM, Heeh. harus makannya di take away. Iya, heeh. Mereka memaklumi kok. Heeh. Otomatis kan kita pengennya makan, bukan pengen. Nah, apalagi kemarin PPKM ini banyak warung kecil maupun yang agak besar tutup semua kan. Heeh. Jadi pas pagi-pagi pada Larinya ke sini. Berapa ya? Krecek, telur sama hati di sini. Tiga 33, oke. Nah. Ini ya bungkusannya ya? Iya. Nah, ambil ya. Iya. Oke. Thank you ya kok. Iya, makasih. Nah, teman-teman ternyata masih bisa apa ya survive di pandemi itu dengan cara adaptasi. Nah, ini pentingnya nih belajar dari pengusaha kuliner untuk adaptasi dan ternyata tadi kalau menurut kesaksiannya banyak yang minta juga. Ya wis sekarang kita mau cabut, kita mau makan karena nggak boleh makan di tempat. Mari kita makan. Halo teman-teman, saya udah di ruang bermainnya saya. Yo kayak ono ketora ono ayang, komputer edit, buku-buku buat baca, semuanya keliru angel. Oke, tadi udah jalan-jalan beli gudeg, gitu, udah enak semua badannya, udah olahraga juga. Saatnya kita makan, kita coba makan gudeg poncol. Yang pertama kita lihat dulu penampakannya seperti apa. Just mari makan bersama Enong. Nah, ini dia penampakannya. Yuk, ini gudegnya. Ayo fokus. Iya. Ini telurnya. Ini rempelo atinya. Iya. Ini kereceknya dan jangan lupa pakai lombok. Dan ini arehnya, bumbu telur dan anti ampela. Sayangnya nggak ada koyor ya. Tapi ini kenampakannya sepiring gudeg kombonya saya. Waduh, dah fokus, oke. Nah, saatnya sekarang kita rahapi dan kita makan seporsi gudeg poncol ini. Ya, nasinya nasi sendiri di rumah karena udah ada nasi. Jadi ini dia kita makan. Mari makan, mari kita badok berjamaah. Oke, saatnya kita rahapi, kita makan, kita coba. Yang pertama gudegnya dulu ya loh. Kita coba gudegnya dulu sebelum lauk-lauknya. Nah, gudeg poncol ini karakteristiknya dia gudeg yang tidak terlalu manis. Jadi
agak gurih. Minum sih ngelak ya. Tidak terlalu manis, agak gurih gitu ya. Tetap manis, namanya gudeg pasti manis kan karena dia buah nangka yang dimasak dengan air kelapa dan gula jawa dan daun salam dan beberapa rempah lainnya. Nah ini saya cobain gudegnya, udah saya siram areh tadi. Manisnya tuh justru dari arehnya kalau di gudeg Poncol ya. Dia berbeda dari gudeg-gudeg yang misalnya kayak di Jogja gitu. Kalau Jogja tuh lebih manis. Jadi di setiap kota tuh ada gudeg teman-teman kalau di Jawa setahu saya. Semarang punya, Jogja punya, Solo, Surakarta punya, Purwokerto juga ada, itu ada gudeg yang enak juga di Purwokerto, tapi genrenya beda-beda, genre-nya beda-beda. Nah ini kita rahapi lanjut pakai nasi gitu. Nah, elemen kedua yang penting dalam gudeg sebelum telur, karena itu puncaknya, krecek. Saya suka kreceknya gudeg Poncol, kenapa? Pedes kreceknya, Lombok. Dan pedesnya tuh merasuk ke dalam kreceknya gitu, jadi nggak asal cemplung. Dan kreceknya tuh bahan krecek yang kulitnya bagus gitu loh, krecek bagus gitu. Kan ada tuh bakul-bakul gudeg yang main di, udahlah barangnya biasa aja gitu. Nah gudeg Poncol ini salah satu yang barang-barang yang dipakainya tuh oke gitu. Nah ini kombinasi yang nikmat. Gudeg yang versi gudeg gurih, gudegnya Magelang tuh kayak gini. Versi gudeg gurih dengan areh yang agak manis gitu. Ketemu pedasnya si krecek. Nah, kita masuk ke menu lauk pertama. Belum masuk ke gong, itu rempel ati. Dan ini yang dipakai ayamnya ayam kampung ya teman-teman. Rempel ati ayam kampung itu beda kalau sama yang negeri, lebih enak yang kampung. Lebih apa ya, rempelnya lebih kenyal, tapi atinya tuh nggak bikin apa kayak kenyang langsung menyeluruh gitu di mulut, apa mouthfeel banget, enggak. Kalau ati kampung rasanya lebih segar daripada yang negeri gitu. Dan teman-teman kalau yang nggak biasa makan rempel ati, kuliner Eropa aja makan ati, walaupun bebek apa angsa ya, foie gras tuh. Ya itu rasanya, saya lebih suka yang ini daripada foie gras. Maksudnya foie gras tuh enak gitu, tapi ya karena makannya cimit-cimit terus kayak sama minum wine gitu. Kalau ini kan makannya proletar Jawa. Rempel atinya tuh kan diikat pakai sedikit usus gitu ya. Kombinasi yang enak karena rempel atinya bumbunya manis gurih dan rempel atinya gurih, jadi dia nggak ada asinnya sedikit, itu jadi balance gitu loh teman-teman. Gudeg Poncol ini keren sih menurutku, karena dia bisa adaptasi di masa-masa pandemi gitu, mengambil peluang di masa pandemi dalam artian dan secara positif ya, bukan membuat pandemi menjadi kekayaan pribadi, tapi dia tahu cara mengatasi bisnis yang surut, bisnis kuliner yang surut. Kalau tadi sih engkohnya bilang justru pandemi malah makin laris gitu. Wah, nggak semua tuh orang bisa begitu gitu. Nah, kita sekarang coba the main thing of sebuah porsi gudeg itu telur. Nah, aku selalu suka telur yang kalau di gudeg itu telurnya bebek. Telur bebek kalau di gudeg itu rasa kuningnya beda teman-teman, karena saya tuh penggila kuning telur. Walaupun banyak orang yang gak suka kuning telur, saya suka banget kuning telur. Jadi kuning telur adalah kunci memenangkan hati saya. Tenang, asli. Kuning telur adalah kunci memenangkan hati saya. Apalagi kalau soal kuliner yang ada telurnya gitu ya. Nih hanya demi konten YouTube nih, hanya demi cerita ke teman-teman. Kuning telur tak sedikit gitu. Saya selalu terbiasa kuning telur ada di akhir, karena kuning telur itu sangat mouth filling, sangat bikin rasa yang penuh di mulut. Dan itu, nah di si
telur bebek ini tuh enaknya adalah mouthfeel-nya tuh enak banget gitu loh kalau dibanding telur ayam atau telur ayam kampung bahkan ya. Telur bebek tuh lebih enak. Kayak fatnya tuh ngikat gitu di lidah gitu. Gurih. Bumbunya masuk ke dalam. Nah, spesialnya adalah si telur ini tidak terlalu manis. Saya suka makanan manis gitu. Cuman kadang kalau dimakan gudeg dan telurnya terlalu manis, itu kayak agak sedikit fail buat saya ketika gudegnya sudah manis banget. Nah, si poncol ini gudegnya manisnya balance, telurnya tidak terlalu manis, jadi nggak fail buat saya. Itu yang penting dari sebuah gudeg kalau buat saya. Ambil lanjut makan ya teman-teman. Es mentek itu, kayak tak kerikiti putih sih. Nah, jadi pengen cerita tuh nggak terlalu mudah teman-teman untuk ngolah makanan seperti ini. Dan nih, buat teman-teman yang supaya teman-teman nggak kaget, banyak bakul gudeg di luar sana yang kalau masak pakai tambahan MSG. Spesialnya si gudeg poncol ini, dia bisa memberikan cita rasa asli tanpa MSG. Ya, bukan ini. Jadi dia tidak menggunakan bumbu penyedap rasa tambahan. Kalau namanya monosodium glutamat gitu, itu kan senyawa kimia ya. Monosodium, sodium itu natrium, berarti natrium glutamat gitu kan. Dia itu bisa ada di bahan alam dimanapun gitu kan. Nah, yang sering kita pakai kalau dibilang tanpa MSG itu adalah tanpa MSG sintetis atau tanpa MSG buatan. Mungkin bukan sintetis sih, prosesan dari benda di alam kemudian jadi ada MSG itu, monosodium glutamat itu. Si MSG ini yang bikin cita rasa tuh makanan jadi ngikat. Nah, si gudeg poncol tanpa menggunakan tambahan MSG, jadi MSG murni dari bahannya, kalaupun ada MSG, jadi dia nggak sengaja tambahin bumbu penyedap rasa merek tip gitu lah, yang katanya rasa umami ya. Saya bukan bilang itu jelek, enggak. MSG itu bikin makanan enak, dan karena saya suka makan Chinese food itu biasanya pakai MSG. Tetapi spesialnya si gudeg poncol ini karena dia tanpa MSG, dia bisa bikin rasa yang tetap enak untuk sebuah gudeg, original buat sebuah gudeg. Dan originalitas itu yang memang sekarang susah karena kita apa-apa lidahnya sudah tercustom serba MSG lidah orang-orang. Nah, buat saya itu suka makan makanan Chinese food yang pakai MSG, tapi dari kecil karena di rumah itu terbiasa nggak makan ditambahin MSG gitu. Saya bilang ini jadi enak gitu loh. Jadi rasa otentiknya tuh beneran ada. Kalau gurih itu ya gurih bener, bukan gurih micin kalau saya bilang gitu. Nah, pengakuan ya, saya itu baru bisa makan Indomie kelas 2 SMP. Baru bisa makan Indomie, itu pun gak mesti seminggu sekali, bahkan mungkin sebulan sekali. Kalau bisa nggak Indomie dulu. Nah, saya mulai rutin makan Indomie ya. Waduh, sponsor nggak ini? Ya oke, mie instan gitu. Saya merek ini ya, merek yang lain saya jujur, saya bukan mendiskreditkan merek lain, silahkan kalau punya preferensi rasa merek mie instan lain. Tapi buat saya kalau di Indonesia, mie instan tuh ya Indomie, yang kedua Supermie. Nah, itu kalau saya, bukan saya promosi, tapi saya cocoknya sama itu. Kalau yang lain tuh kayak micinnya tuh over buat saya. Jadi saya agak nggak terlalu doyan gitu. Nah, saya sebenarnya bisa makan sebelum Indomie saya sudah makan mie instan itu merek luar, merek Thailand kalau nggak salah, Myojo yang gambarnya ayam. Sama satu lagi Nissin, tapi bukan Nissin yang di Indonesia, bukan yang kayak yang sekarang Nissin UFO itu. Dulu itu Nissin, saya makan di Singapura waktu kecil itu, makan Nissin Singapura sama Nissin di Malaysia, Singapura, Thailand itu saya masih doyan karena MSG-nya nggak sekenceng itu gitu. Sama Nissin Jepang saya juga doyan, Nissin yang goreng yang Jepang itu juga saya doyan. Nah, kalau Indonesia itu, nah kembali ke si gudeg ini karena tanpa MSG sama kayak tadi mie instan tadi itu saya rutin baru makan itu SMA. SD itu saya bisa makan yang luar, yang dalam negeri. Saya pernah kejadian saya sakit gitu gara-gara makan mie instan, sampai saya nggak doyan makan mie instan bertahun-tahun. Baru SMP kembali bisa makan mie instan. Oh ya, buat yang mempertanyakan apakah benar mie instan di Jawa dan di Sumatera berbeda? Ya, berbeda.
mie instan di Sumatera itu nggak pakai saus, tapi pakai bubuk cabai dan nggak ada kriuk-kriuk bawangnya. Itu beda sama mie instan di Jawa. Merek Indomie ya, merek Indomie goreng. Itu bener, bukan hoax, bukan urban legend, tapi itu beneran dan rasanya beda. Jadi teman-teman kalau pas ada yang ke Sumatera, misalnya ke Batam, ke Medan, kemana, kalau pengen nyoba, titip sama temannya suruh beli Indomie gitu aja. Oke, balik ke sini. Tanpa MSG, dia bisa bikin cita rasa yang enak, yang otentik, dan itu nggak gampang di tengah gempuran semua yang bikin MSG. Karena MSG bikin makanan instan jadi enak. Bikin makanan instan jadi membuat lidah bergoyang gitu. Nah, dia enggak. Dia ini menahan untuk tidak menggunakan MSG. Saya harus apresiasi sama Gudeg Poncol karena mengajarkan kepada saya gitu, in a way, nggak segala sesuatu yang dimasak dengan instan enaknya itu jadi nikmat. Sama kayak sebuah karya gitu, nggak semuanya harus serba langsung enak langsung ini. Ada karya yang harus diramu beberapa kali sehingga baru ketemu rasa yang enak gitu kan. Tapi juga ada juga karya yang tiba-tiba diramu tanpa ada ini, wah udah langsung enak gitu. Nah, memang kita kadang perlu menambahkan sedikit rasa lain gitu dalam masakan kita, dalam karya kita gitu. Tapi nggak selamanya rasa lain itu membuat makanan jadi lebih nikmat. Dan justru bisa jadi itu merusak tabula rasa kita dan kita tercustom sama sesuatu yang kita tambahkan itu. Sama seperti modernisasi gitu kan. Sama seperti budaya instan. Kita menambahkan itu kepada kehidupan kita, nggak selalu itu menjadi bagus. Banyak hal yang dimodernkan jadi bagus. Banyak hal juga yang ketika masuk ke alam modern menjadi rusak. Contohnya, kohesi sosial di tengah modernitas dan budaya instan. Kohesi sosial menurun. Kenapa? Di masa COVID ini kita lihat teman-teman kanekes atau orang-orang bilang Baduy dalam Baduy luar itu zero case COVID. Kenapa? Karena mereka nurut dengan kohesi sosial tradisionalnya tanpa berpikir tentang modernitas, tanpa berpikir soal saya nggak bisa ke mall, nggak bisa ke coffee shop. Mereka tetap hidup di desa dan tidak keluar dari desanya sehingga kasus COVID di sana sangat minim gitu teman-teman. Nah, itu kalau bicara soal tambahan sesuatu di dalam kehidupan. Apakah yang kamu tambahkan selalu bikin hidupmu bagus? Belum tentu. Tapi yang jelas kalau kamu makan pasti hidupmu senang. Bener. Nggak perlu dipikirin serius-serius. Yang penting adalah kita tetap sehat, tetap sukacita, ya kan? Tetap penuh berkat. Nih, makan. Gong. Jadi ini kalau buat saya kerecek di gudeg itu kenong terakhir dan gong penatas. Nah, kalau dalam kerawitan itu belum gong penatas, pasti ada pukulan kenong terakhir dulu, kan gandul kalau kenong. Nah, kerecek itu kayak kenong gandul gitu, kemudian ditutup oleh gong penatas yaitu si kuning telur ini. Ya kalau untuk iringan wayang ya suanem gitu, suanem sing gede gitu kan, karena kalau gamelan wayang zaman dulu kan memang nggak ada gong penatas. Kalau yang sekarang udah pakai gong penatas semua. Nah, ini gong penatasnya ini kenong yang gandul. Ini tuh langsung jadi fatty karena kereceknya. Pedasnya dulu sama gurih, terus dihajar sama fatty si kuning telur. Men, satu lidah tuh rasanya ces gitu, kayak sebuah komposisi kerawitan yang wow. Oke, teman-teman, pada intinya tidak semua yang kita tambahkan dalam kehidupan selalu membuat baik. Kadang-kadang kita menambahkan hal yang nggak tepat, seperti halnya MSG. Nggak selalu tepat menambahkan MSG pada sebuah masakan. Kadang-kadang kita perlu yang kita tambahkan tuh malah hal-hal yang nggak baik, misalnya kekhawatiran, kita nambahkan keburukan, kita nambahkan ya hal-hal yang nggak baik lah dalam kehidupan. Nah, hari ini kita belajar sama-sama dari sebuah makanan bahwa tidak segala sesuatu yang ditambahkan itu membuat jadi lebih baik. Kayak saya selalu ingat kalau ada satu video tuh yang kecap oleh, mandok oleh, itu. Atau yang biasa kita kenal dengan video Bisma dan Papa Roy. Teman-teman kalau tahu berarti teman-teman pernah menonton video itu pada masanya. Ya benar bahwa nggak semua yang ditambahkan, nggak semua yang harus dikasih kecap, nggak semua harus dikasih saus, nggak semua harus dikasih sambal.
nggak semua harus dikasih MSG. Iya, supaya hidup itu tabula rasanya seimbang. Kalau ini tuh sempat saya dengar ada satu lirik, ono susah, ono seneng, ono bunga, ono susah, ono ya seperti itulah. Jadi selalu kalau orang bilang zaman dulu ya, seperti kain poleng Gajah Mada itu, ruwa bineda, jadi hitam dan putih selalu ada di dalam kehidupan. Menambahkan hitam dalam putih membuat rasanya jadi abu-abu. Menambahkan putih kepada hitam membuatnya juga jadi abu-abu. Jadi nggak jelas hitam atau putih. Sama seperti sebuah rasa, nggak segala sesuatu yang ditambahkan menjadi baik. Terkadang kita harus memilih apa yang mau kita makan, apa yang mau kita terima, apa yang mau kita makan secara fisik, apa yang mau makan kita secara psikologis gitu, apa yang mau kita makan secara spiritual. Nah, silahkan menikmati tabula rasa di sekeliling Anda, termasuk jangan lupa makan gudeg poncol ini, enak ya kan. Gitu aja dulu hari ini. Nanti kita olahraga lagi, makan-makan lagi. Tetap jaga makan, jaga pikiran, jaga perasaan, jaga kesehatan, dan jaga tetangga lingkungan sekitar kita. Mari makan. Dadah.